Kisah Nabi Yahya alaihissalam menentang pernikahan yang tidak halal. Pernikahan Raja Herodes dengan putri Herodia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yahya bin Zakaria. Usia 32 tahun. Periode sejarah 1 sebelum Masehi sampai 31 Masehi. Tempat diutus Palestina. Tempat wafat Damaskus. Sebutan kaumnya Bani Israel. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali. Kelahiran Nabi Yahya. Pada masa tuanya, Nabi Zakaria beserta istrinya yang mandul belum juga dikaruniai anak. Lantas keduanya berdoa dengan penuh kelembutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu mengabulkan doa Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Firman Allah dalam surat Maryam ayat 7. Nabi Yahya lahir pada 1 sebelum Masehi. Sejumlah riwayat menyebutkan Nabi Yahya lahir 3 bulan lebih dulu daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, dan pandai menahan hawa nafsu. Beliau lahir melalui doa yang suci yang bersumber dari hati Nabi Zakaria yang suci dan tulus. Nabi Yahya alaihissalam lahir di tengah-tengah masa yang penuh dengan puncak kesucian, sebagaimana juga dihiasi dengan puncak kelaliman. Maryam adalah simbol puncak kesucian di zamannya, sedangkan Raja Herodes adalah puncak kelaliman di zamannya. Masa kecil Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan dan masa kecilnya tidak seperti lazimnya pada masa yang dilalui oleh anak-anak. Umumnya, anak-anak saat itu bermain hal yang tidak berguna, sedangkan Yahya tampak serius sejak beliau kecil. Nabi Yahya gemar membaca dan menggali ilmu. Ketika beliau masih kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak." Nabi Yahya alaihissalam mendapatkan perintah saat beliau masih kecil untuk mengambil kitab dengan kekuatan, yakni hendaklah ia belajar kitab dengan penuh ketelitian, yaitu kitab syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk mengetahui syariat dan memutuskan perkara manusia saat beliau masih kecil. Yahya adalah orang yang paling alim di zamannya dan paling banyak menerima hikmah. Beliau mempelajari syariat secara sempurna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuasaan saat beliau masih kecil. Beliau mampu menyelesaikan persoalan di antara manusia dan menjelaskan mereka rahasia-rahasia agama. Bahkan beliau mengenal mereka jalan kebenaran dan mengingatkan mereka dari jalan kesalahan atau kebatilan. Nabi Yahya penyayang binatang. Nabi Yahya terkenal sebagai seorang yang sangat mencintai binatang. Suatu hari Nabi Yahya menegur teman-temannya yang bermain menyiksa seekor burung. Nabi Yahya meminta teman-temannya untuk melepaskan burung tersebut. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Firman Allah tentang Nabi Yahya dalam surat Maryam ayat 13-14. Nabi Yahya juga menasihati temannya yang gemar melempari unta dengan batu. "Wahai kawanku, unta itu adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali
kita menyakiti binatang, apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kata Nabi Yahya dikutip dari buku Nabi Yahya alaihissalam, Sang Penyayang Makhluk Hidup, karya Novi Vidya dan tim Emir. Nabi Yahya setelah dewasa. Nabi Yahya dewasa berdakwah mengikuti ayahnya Nabi Zakaria yang menyeru kebenaran pada Bani Israel yang berbuat maksiat. Kemudian Yahya semakin dewasa dan ilmunya makin bertambah serta kasihnya pun makin meningkat baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada binatang. Kasih sayang Nabi Yahya alaihissalam meliputi segala sesuatu. Nabi Yahya pun menganjurkan orang yang bertobat dari dosa mereka dengan mandi di sungai Yordan atau Asy-Syariah. Mandi ini dikenal sebagai mandi besar untuk menyucikan diri. Dalam ajaran Kristen, mandi ini dikenal dengan nama pembaptisan. Di sana tidak terdapat seorang pun yang tidak suka kepada Nabi Yahya atau menginginkan keburukan baginya. Nabi Yahya adalah seorang yang sangat dicintai oleh masyarakatnya karena ia memang seorang yang penyayang, seorang yang bertakwa, seorang yang alim, dan seorang yang berbudi mulia. Beliau keluar dan pergi ke gunung dan kebun bahkan gurun dan tinggal di dalamnya selama berbulan-bulan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menangis di hadapannya serta sholat. Beliau merasakan kedamaian di daratan. Bahkan beliau tidak memperhatikan makanannya. Beliau makan dari daun-daunan pohon dan minum dari air sungai. Bahkan beliau makan belalang dan juga rumput. Serta tidur di gua manapun yang ditemuinya di gunung dan lubang manapun yang didapatinya di bumi. Terkadang beliau masuk di suatu gua gunung, lalu beliau menemukan binatang buas di dalamnya serta serigala atau singa. Namun karena kesibukannya dan konsentrasinya saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholat, sehingga beliau tidak lagi memperhatikan serigala atau singa. Serigala dan singa itu melihat Nabi Yahya alaihissalam, lalu mereka mengetahui bahwa ini adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang sangat berbelas kasih kepada binatang. Maka binatang buas itu menundukkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu dengan tenang, sehingga Nabi Yahya alaihissalam tidak mendengar suara mereka. Pada kesempatan yang lain, Nabi Yahya alaihissalam memberi makan binatang buas dengan penuh kasih sayang. Bahkan beliau tidak makan di malam hari karena makanannya diberikan kepada binatang-binatang itu. Beliau merasa puas saat menjadikan sholat dan zikir sebagai makanan dari hatinya sebelum beliau memberi makanan pada tubuhnya. Beliau makan dari daun-daunan pohon. Beliau bermalam atau bergadang dalam keadaan air matanya berlinangan saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam dalam lautan cinta dan bersyukur kepadanya. Ketika Nabi Yahya alaihissalam berdiri di depan manusia untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mampu membuat mereka menangis karena cinta dan khusyuk. Beliau mampu mempengaruhi hati mereka dengan kebenaran yang dibawanya, dan beliau menampakkan bahwa beliau memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya melawan Raja Herodes. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria juga melawan Raja Herodes yang menguasai Bani Israel dengan zalim. Raja Herodes tidak senang dengan kehadiran Nabi Yahya yang alim dan bijaksana. Nabi Yahya pun mampu menyiarkan agama Allah dengan baik dan membuat Bani Israel berpaling dari Raja Herodes. Suatu ketika Raja Herodes memanggil Nabi Yahya untuk meminta pendapat. Raja Herodes ingin menikahi perempuan yang tidak halal baginya, putri Herodia. Sebagian menyebut perempuan itu adalah anak tiri Herodes, dan sebagian lain menyebut perempuan itu keponakan Herodes. Nabi Yahya dengan tegas mengatakan pernikahan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya menyebut Allah akan mengazab pernikahan yang tidak halal itu. Raja Herodes marah dan tidak terima perkataan Nabi Yahya. Dia pun mengurung Nabi Yahya dalam penjara. Putri Herodia juga tidak senang dengan Nabi Yahya. Dia pun meminta agar
Herodes menghukum Yahya dengan memenggal kepalanya. Raja Herodes mengabulkan permintaan Herodia. Nabi Yahya pun dibunuh saat masih berusia sangat muda, yakni 32 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan kesejahteraan bagi Nabi Yahya dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya dan pada hari wafatnya dan pada hari dia dibangkitkan kembali. Surat 19 Maryam ayat 15. Allah lantas mengazab Raja Herodes dan pengikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Surat 3 Ali Imran ayat 21. Nabi Zakaria wafat pada tahun yang sama. Nabi Zakaria pada sejarah 91 sebelum Masehi sampai 31 Masehi, tempat diutus Palestina. Tempat wafat Halab, Aleppo. Setelah Raja Herodes membunuh Nabi Yahya, Raja Herodes memerintahkan mengejar dan menangkap Nabi Zakaria. Hadis Rasulullah SAW. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa pernah bertemu pada suatu hari. Lalu Isa berkata kepada Nabi Yahya alaihissalam, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Yahya, sesungguhnya engkau lebih baik daripada aku." Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Isa, karena engkau lebih baik daripada aku." Isa berkata, "Tidak, engkaulah yang lebih baik daripada aku. Engkau mengucapkan salam kepadaku, sedangkan Allah mengucapkan salam kepadamu." Kisah tersebut menunjukkan keutamaan Nabi Yahya alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadanya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat, dan pada hari ia dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah pergi dan menemui para sahabatnya pada suatu hari. Bila mendapati mereka sedang menyebut-nyebut keutamaan para nabi. Ada yang mengatakan Musa kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan Isa ruhullah, tiupan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang mengatakan Ibrahim khalilullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para sahabat berbicara tentang para nabi. Lalu Rasulullah SAW menemui mereka. Ketika Rasulullah SAW mendapati mereka tidak menyebut nama Nabi Yahya alaihissalam, berkata, "Di manakah putra seorang yang syahid yang mendapatkan banyak penderitaan, yang memohon makan pohon karena takut dosa? Di manakah Yahya bin Zakaria?" Kisah Nabi Yahya dalam Al-Quran. Surat 19 Maryam ayat 7. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, yaitu kamu akan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Surat 19 Maryam ayat 12 sampai 15. "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Dan rasa belas kasihan yang mendalam yang diberikan dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia seorang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia Yahya dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Surat 3 Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh." Surat 6 Al-An'am ayat 85 sampai 86. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas
semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Surah 21 Al-Anbiya ayat 90. Maka kami memperkenankan doanya, kami anugerahkan anak kepadanya bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah 3 Ali Imran ayat 21 sampai 22. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Demikian kisah Nabi Yahya yang gemar membaca dan menggali ilmu, yang sangat penyayang. Menegakkan hukum Taurat, dibunuh Raja Herodes karena menentangnya. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.